Bisnya itu bisa bertahan 10 hari ya Mas Imen? Bisa bertahan 10 hari. Itu yang saya taruh di sawah aja tak potong. Itu jadi sakit nih Pak Guru. Atau berarti biasanya gubes niku lek loro, dideleki nglonthok bosok. Lek gawe obat sing perangsang buah, wong Yukin ki apal banget obat-obat ngono kuwi. Gedekne cepet ya apal banget. Niku otomatis bakule mesti sambat. Biasanya ini baru dipetik kemarin kok sudah layu, tapi kalau kol ini bisa dilihat sampai sekarang masih saya taruh di itu. Ini kol yang rusak, ini bisa dilihat kol rusak, tapi waktu rusaknya belum pakai eco farming. Setelah pakai eco farming saya tes, saya taruh di sini. Ini sudah hampir 20 hari, sampai di dalam juga masih utuh. Oh iya Pak. Masih Ya. utuh, jadi tidak busuk. Ini sudah hampir 20 hari hampir Pak ya? 20 hari saya taruh di sini. Di sawah sini Pak? Iya. Masya Bisa Allah. dilihat di situ. Bisa lihat ini daunnya sudah. Oh, sebelumnya memang sudah rusak ya? Sudah rusak. Sebelum pakai eco farming itu sudah rusak. Cuma dia tidak tembus di dalam. Nah, cuman Bapak nyoba setelah di eco farming, maksudnya bertahan gak sampai 20 hari ya, gitu. ini bisa lihat ini. Bisa lihat, masih utuh. Ini padahal kol rusak guys ini guys, rusak. Ini yang biasanya disortir sama Oh, pedagang. disortir ya siap Pak. Kalau yang lain 20.000. Ditaruh di sini guys tadi guys, selama Di sini. di sini ya Pak ya, selama 20 hari Pak ya. Hampir 20 hari ya. Hampir 20 hari. Saya taruh saja. Karena untuk tes toh. Oh iya. Tes. Nah, jadi masih utuh sampai. Mantap Pak. Karena saya juga petani, kalau memang obat ini pupuk ini pupuk yang kayak lain-lain ya kami juga nggak berani pakai. Jadi tadi malam saya ke Rawasari ke rumahnya Pak ya Mas Porang ada Mas Porang kali. Tadi malam ini kesaksian beliau. Tadi malam Pak Warno itu sampaikan ini ya mudah-mudahan ini barokah bagi saya, mudah-mudahan manfaat bagi petani. Masalah wereng Pak, sampai mungkin bapak-bapak nyadari begitu parahnya dengan wereng. Nah, saya dari Jawa sudah dapat masukan dari teman-teman Jawa bisa bertahan dari wereng, lebih tahan, lebih mampu bertahan. Cuman saya kan berpikir begini, itu kan di Jawa gitu. Saya kan mikir bener enggak gitu loh. Muncul lagi masuk, dan ternyata ini, alhamdulillah, sampai saya harus rekam beliau itu, Mas Warno ini saya rekam deh, saya viralkan di YouTube. Sampai begitu nanti Pak Bupati tanya, sampai mau ditanggung jawab. Siap Pak Guru. Nah ini cerita dari beliau, ada Mas Ahmad. Jadi tadi malam beliau begini, dia tanam basah, jadi sudah buat persemaian waktu itu, umur berapa persemaian, waktu rambenya orang kombain ya Mas ya, dia potong itu, wereng ini ngumpul Pak, di tempatnya Mas Warno. Mas Warno pusing, waduh wereng kok banyak gitu loh. Nah, nggak tahu, saya nggak pernah instru bagaimana Mas Warno nyoba semprolah dengan pupuk eco farming, dan demi Allah dia bisa sampaikan padi jadi wereng itu banyak sekali Pak. Saya sampai kaget, 1 minggu saya tidak periksa, setelah saya periksa kok werengnya banyak. Terus saya semprot eco farming, jarak 3 hari kemudian saya periksa kok wereng tiba-tiba hilang sendirinya, saya bilang. Oh, gitu ya, mudah-mudahan Ya mudah-mudahan ini bisa barokahnya. Jadi hampir sama dengan di Jawa. Kemudian yang di Salor 1 ya alhamdulillah saya juga coba, ternyata saya cabut akar dari yang eco farming dengan kimia. Itu berbeda memang. Saat ini berada di Kampung Salor 1, Merauke, Provinsi Papua. Kami ambil sampel dari masing-masing perlakuan, satu menggunakan pupuk organik eco farming, satu menggunakan kimia. Nah, dari kedua sampel yang kita ambil, usia tanaman adalah 30 hari. Nah, yang penggunaan kimia ini sangat jelas sekali, akarnya sangat sedikit sekali. Ya, sedangkan yang menggunakan eco farming akarnya panjang. Nah, perbedaan ini sudah sangat nyata sekali. Semakin panjang akar, penyerapan pupuk, penyerapan unsur hara akan semakin maksimal, kekuatan tanaman untuk tidak roboh sudah sangat maksimal sekali. Ini yang jelas ya, bisa di live. Ini penggunaan kimia ya, yang ini penggunaan eco farming. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi non organik, pupuk lain non organik itu akarnya lebih pendek.
Nanti ada foto-fotonya. Ternyata yang eco farming akarnya lebih normal, lebih subur. Nah, 30 hari ya, 30 hari. Jadi berdasarkan itu semua, masukan itu, saya coba berpikir, terus harganya bagaimana. Nah, saya coba tanya di teman-teman tanam miring SP6, Salor, berapa harga pupuknya gitu loh. Saya mulai coba ke mereka, dulu ada yang masuk, tawarkan pupuk ini gitu loh. Tapi mereka nggak ketemu gitu loh. Dia bilang ini 1.250, pakai saja loh, nggak ngerti pakai lo bagaimana. Lihat terus kok 250, Pak kalau 1 hektar 1.250, berarti 1 hektar 2,5 juta Pak. Siapa yang mau pakai? Jelas nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Ternyata mereka saling informasi, jadilah agen, jadi anggota, sehingga pupuk ini harganya separuh dari yang tercantum gitu. Jadi begitu menjadi agen, dia akan dapat pupuk untuk 1 hektar 1/4 nggak salah, gitu. Jadi itu saja. Itu selanjutnya dia harganya agen. Nah 125. Makanya kita coba tanya masing-masing. Ternyata memang yang eco farming masih mampu di bawah. Jadi dia nggak pakai pupuk kimia pupuk lain. Ya, saya nggak bisa sebutkan ya pupuk lain lah. Misalnya kayak perangsang bunga, pemberat. Nah kita nggak pakai. Jadi murni sampai panen ini, murni untuk 1 hektar. Nah, aturannya berapa? Aplikasi pertama harus pupuk dasar. Pupuk dasar berapa? 6. Kenapa kita pakai ini? Pak, saya tunjukkan videonya. Ini sebenarnya apa ini pupuk ini? Tuh. Ini barang aktif. Dia seperti E4. Dia bakteri. Begitu dia pakai kena air kelapa 1 liter, dia akan berkembang biak mikroorganisme yang cuman kasarnya 1 juta bisa ribuan. Nanti ada videonya, ribuan juta, ya. Ini luar biasa. Makanya kalau misalkan nanti bapak-bapak misal mau coba, tolong untuk 2 minggu dikasih lubang sedikit. Jangan coba-coba melawan. Nggak usah ikut Pak Guru. Nanti kita lihat ya. Jadi ini, nah kok nggak muncul nah? Ya. Kok anu tuh? Ya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini adalah Ya. yang eco Ini farming. Ya. pupuknya sudah diencerkan pada 1 liter, satu tub. Atas tanggung jawab. Dia air kelapa. Punya empat Dia nggak hari dibuka, sudah kasih lubang. direndam pakai tanpa Resikonya ini reaksinya juga. seperti ini. Ini kisah memang nyata. Ya. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, Pak. Ini seperti Iki yo piye to, Pak? Pak. Jadi Kok malah kesuwen le nganu Lho, kok kesuwen wis jadi memang aktif, Pak. ngono kuwi Kenapa? jejal. Dia berkembang biak. Nah, makanya kenapa bisa mengcover hektaran 1 hektar kok pakai 10, rasanya nggak masuk akal. Tapi setelah dari sini kita lihat, oh ternyata dia aktif seperti E4 tapi dia fungsinya lain gitu. Yang diberikan. Sesungguhnya kami belum bisa berbuat apa-apa. Jujur, saya dapat bantuan dari Pak Yus 3 tube. Jadi Pak Yus untuk menunjuk, karena awalnya memang saya masih ragu, maka Pak Yus memberi saya 3, dan 3 ini juga ini masih saya masih analisa begini Bapak. Saya pertama karena dihambur, setelah 5 hari itu saya semprotkan, ternyata sawah yang saya pilih salah, karena airnya sawahnya kondisi sawah yang miring. Jadi setelah saya pupuk, air langsung habis, maka saya pindah lahan. Bahkan tadi saya padi hamburan umur 4-5 hari, saya tadi tak semprotkan 2 tube jam 4:30 tadi ya. Dan ini pengalaman kalau pakai semprot mesin itu mungkin ampasnya mungkin dipisahkan. Jadi saya tadi terhambat, mestinya sebelum maghrib itu selesai, karena hanya 4 tangki yang 16 liter yang mesin semprot itu saya ambil 3 petak, karena setiap tangki itu hanya 3 kali habis, maka tak hitung 3 petak pas jadi 2 liter itu jadi 4 tangki.
Nah ini baru saya semprotkan tadi. Ini namanya masih uji coba dan hasilnya nanti seperti apa. Intinya adalah saya ikut pupuk ini karena kelangkaan pupuk, karena kekhawatiran tidak ada pupuk, maka alternatifnya ini yang saya ambil. Begitu. Jadi tadi ada 3/4 itu tak jadikan 5 petak, yang saya ambil sampel 3 petak saja yang saya semprot. Nah, nanti maksud saya setelah, ya karena takut gagal tadi Bapak, tetap nanti pakai kimia juga rencana saya, 1 kali saja. Karena setelah semprot rumput biasa stres, padi sampai kuning, maka saya bantu pupuk kimia dulu. Setelah pupuk kimia 1 kali itu nanti rencana saya langsung kembali ke eco farming ini. Makanya kemarin saya ada uang, ini nekat ini karena sudah dikasih Pak Yus, kok mosok saya enggak ini, langsung saya bayar cash kemarin, katanya barang masih dalam perjalanan. Gitu. Jadi pengalaman saya seperti itu Pak, nanti bisa dilihat. Pak Yus sudah antar spanduk juga saya belum pasang karena ya baru saya itu sudah dari mestinya 3,5 hektar itu sudah cukup, karena saya sudah punya 2 tambah 3, 5 kan cukup. Karena saya ragu akhirnya pindah tempat lagi, jadi nanti ya tambah lagi gitu. Karena kebetulan saya sudah beli begitu. Mungkin itu Pak. Jadi nanti mohon mohon bantuan dari yang sudah mencoba dan berhasil, mungkin Mas Soimin walaupun muda mungkin bantu yang tua ini karena ilmunya. Terima kasih. Ya itulah. Baik Bapak sekalian, mungkin pada malam hari ini kita sudah banyak berbicara, terutama menyangkut pertanian, karena bapak-bapak ini adalah para petani yang tangguh di antara salah satu petani yang berada di Kabupaten Merauke. Ya mudah-mudahan ke depan ini kita dengan upaya-upaya begini kita bisa membantu menyuplai pupuk yang bisa bermanfaat untuk kita sama-sama membenahi kesulitan-kesulitan yang memang dihadapi di Kabupaten Merauke yang tadi Pak Somin sampaikan itu, pupuk, terus penjualan, terus broken lagi. Mudah-mudahan nanti masalah penjualan ini nanti urusan pemerintah. Kalau masalah pupuk juga sebenarnya urusan pemerintah, tapi kita wajib juga sebagai orang Merauke ya kita perlu juga melihat ke situ supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Itu tujuan utama kita. Terus kalau nanti ke depan ini memang eco farming ini menjanjikan, akhirnya bisa diterima oleh para petani. Saya juga sangat bersyukur karena dengan eco farming ini kita tidak punya pikiran-pikiran lain lagi, pupuk-pupuk lain lainnya. Ada berapa macam untuk mengasi 1 hektar sawah itu. Ada pupuk ini, ada ini, tapi cukup dengan eco farming aja. 1 ini saja sudah kita dapat mutu beras itu menjadi beras organik. Artinya beras ini tidak ada unsur kimianya. Ada unsur kimia juga tidak baik untuk tubuh kita sebenarnya. Jadi tidak ada unsur kimia ini sangat bagus. Baik itu saja. Saya kira pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam permasalahan yang sama dan bisa kita berbicara. Kita ambil yang terbaik untuk petani di Merauke. Baik, saya atas nama tim menyampaikan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak sekalian, mohon dimaafkan. Yang jelas, marilah kita sama-sama bergerak dalam usaha tani supaya padi kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Untuk akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go berkah, no riba.